Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma ba'du. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tidak henti-hentinya kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat karunia yang kita rasakan hingga pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa belajar walaupun secara virtual, namun tidak mengurangi rasa kesemangatan kita. Salawat teriringkan salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih berada di materi ke-1, namun pertemuan ketiga, berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kali ini kita akan menganalisis serta menyajikan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis yang terkait. Berbicara tentang berpikir kritis secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contohnya, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Namun berpikir kritis dalam Islam tidak hanya berpikir untuk dunia, tetapi masa depan yang dimaksud bukan sekadar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu akhirat. Apapun yang kita lakukan saat ini tentunya bernilai dua, bernilai ibadah. Kalau kita memikirkan akhirat, tentunya dunia kita dapati, tetapi kalau kita memikirkan urusan dunia, akhirat belum tentu kita bisa dapati. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke depan. Orang yang pikirannya jauh ke masa depan. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Maksudnya adalah, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat. Anak-anakku semua, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat kita. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan kita kelak nantinya bukan di dunia, melainkan kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itu bagian daripada moto acuan orang yang cerdas. Orang yang cerdas akan memikirkan kehidupannya, bagaimana bisa mendapatkan bekal untuk kehidupan akhirat. Baik anak-anakku semua yang Bapak banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Ya'la Syadadi ibni Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Jadi sudah jelas bahwa orang cerdas itu setiap gerak-geriknya, setiap perlakuannya, dia niatkan selalu untuk ibadah kepada Allah.
Karena apa? Ketika kita niatkan ibadah kepada Allah, kita mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah untuk urusan dunia, dan keuntungan yang kedua adalah untuk tabungan atau bekal kita di akhirat. Kita beramal atau kita menolong kepada orang lain yang ditolong merasa bahagia, merasa senang karena atas daripada pertolongan kita, karena kita niatkan menolong orang lain untuk ibadah, tentunya ada nilai pahala ya yang kita tabung untuk di akhirat nanti. Jangan segala sesuatu kita kedepankan dengan mengikuti hawa nafsu kita. Hindari itu agar supaya kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Baik anak-anakku semua, sekarang kita setelah berpikir kritis tentunya banyak manfaat yang kita dapati. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian atau riset. 5, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. 6, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. 7, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. 8, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner atau visioner. 9, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan meningkatkan amal soleh, amal-amal yang baik, dan menekankan atau meninggalkan kemaksiatan. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini telah sama-sama kita pahami manfaat daripada berpikir kritis. Ya, ada pertanyaan, Bapak berikan waktu untuk bertanya kepada kalian semua. Untuk bagi yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita semakin hari semakin bertambah dan tentunya kemanfaatan banyak yang kita dapati. Marilah kita akhiri seperti biasa dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wala tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.